Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pari Ahmad Hairi dari kelas 10K. Nama saya Muhammad Fahri Al-Sidik dari kelas 10K. Saya Perkenalkan, nama saya Safaulia Putri dari kelas 10K. Perkenalkan, nama saya Masih Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Analisis Pengaruh Teknologi Terhadap Pola Kerja dan Gaya Hidup di Masa Kini dengan baik dan cepat tepat waktu. Makalah ini membahas bagaimana perkembangan teknologi modern memberikan pengaruh besar terhadap pola kerja dan gaya hidup di masyarakat. Mulai dari munculnya sistem kerja digital, fleksibilitas kerja jarak jauh, otomatisasi, hingga perubahan kebiasaan sehari-hari seperti komunikasi, mobilitas, dan konsumsi informasi. Di sini terdapat juga daftar isi. Yang pertama ada kata pengantar, daftar isi. Bab 1 ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 ada landasan teori, bab 3 ada metode penelitian, bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, yang terakhir ada saran dan kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi pada era modern telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan di bidang komunikasi, informasi, digitalisasi telah menciptakan pola baru yang jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Teknologi tidak mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga mengubah cara seseorang bekerja, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhannya. Terdapat juga rumus masalah. 1. Bagaimana perkembangan teknologi memengaruhi pola kerja masyarakat di masa kini? Yang kedua, ada apa perubahan gaya hidup muncul akibat kemajuan teknologi. Lalu ada juga tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh teknologi terhadap pola kerja masyarakat masa kini. Yang kedua, untuk memahami bagaimana teknologi berkontribusi dalam membentuk gaya hidup modern, terutama dalam hal komunikasi, konsumsi, dan aktivitas sosial. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dampak positif maupun negatif dari perkembangan teknologi. Kedua, landasan teori. Yang pertama, pengertian teknologi. Secara umum, teknologi adalah seluruh bentuk alat, metode, proses, dan sistem yang diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaan serta meningkatkan efisiensi hidup. Yang kedua, teknologi dan perubahan pola kerja. Perubahan pola kerja erat kaitannya dengan digitalisasi. Teori digital transformation menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam lingkungan kerja dapat mengubah proses operasional, sistem manajemen, serta interaksi antar pekerja. Teknologi memungkinkan munculnya flexible working, remote working, otomatisasi pekerjaan melalui software dan mesin, dan yang terakhir peningkatan produktivitas melalui aplikasi penunjang. Oke, yang ketiga, teknologi dan perubahan gaya hidup. Teori perubahan sosial atau social change theory menjelaskan bahwa kemajuan teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini ditandai dengan perubahan pada cara berkomunikasi lewat media sosial, chat, video call. Terus yang kedua, pola konsumsi, belanja online, layanan digital. Yang ketiga, hiburan, platform streaming atau game online. Yang terakhir, mobilitas, transportasi berbasis aplikasi. Yang keempat, dampak teknologi terhadap kehidupan modern. Menurut teori sistem sosial, teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi peningkatan efisiensi, akses informasi lebih cepat, kemudahan komunikasi, serta peluang kerja baru. Terus dampak negatifnya itu apa sih? Nah, dampak negatif itu dapat berupa ketergantungan digital, penurunan interaksi sosial langsung, distraksi dari media digital, dan menurunnya work-life balance bila tidak digunakan dengan bijak. Oke, yang terakhir. 5. Pemanfaatan teknologi secara bijak. Teori literasi digital menekankan pentingnya kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan mengelola teknologi secara benar. Pemanfaatannya, teknologi harus mempertimbangkan aspek keamanan data, etika digital, kesehatan mental, serta pengaturan waktu agar penggunaannya tetap sehat dan produktif. Penelitian menggunakan pendekatan spesifik kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan. 2. Berdata, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal artikel. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini memiliki teknik pustaka, yaitu mengumpulkan kotak buku. 5. Lokasi dan waktu penelitian secara umum dan kompleks dari masyarakat modern. Bab penelitian dan pembahasan. 1. Pengaruh teknologi terhadap pola kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi membawa perubahan besar dalam pola kerja masyarakat dengan komputer, internet, dan aplikasi kerja. 2. Pengaruh teknologi terhadap gaya hidup. Teknologi juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Komunikasi menjadi cepat melalui media sosial. 3. Dampak positif dan negatif. Secara umum, teknologi memberikan dampak positif seperti kemudahan dalam bekerja. 4. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknologi sangat mempengaruhi pola kerja dan gaya hidup kini.
Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola kerja dan gaya hidup masyarakat masa kini. Dalam dunia kerja, teknologi memberikan kemudahan melalui sistem kerja yang lebih fleksibel, efisiensi tinggi, serta munculnya berbagai model kerja baru berbasis digital. Sementara itu, dalam gaya hidup, teknologi mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berbelanja, mendapatkan hiburan, dan menjalankan aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis dan cepat. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, seperti peningkatan produktivitas dan akses informasi yang lebih luas, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti ketergantungan digital, berkurangnya interaksi langsung, dan ketidakseimbangan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi perlu dilakukan secara bijak dan proporsional agar memberikan dampak positif yang optimal bagi kehidupan masyarakat. Jadi, sebenarnya pengguna teknologi diharapkan dapat memanfaatkan teknologi secara bijak, terutama dengan membatasi penggunaan perangkat digital agar tidak mengganggu produktivitas maupun kesehatan. Individu perlu meningkatkan literasi digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan menggunakan dengan efektif dan serta terlibat. Ya, masyarakat diharapkan menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan interaksi langsung, sehingga hubungan sosial tetap terjaga dengan baik. Dunia kerja perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, namun tetap memperhatikan kesehatan mental dan keseimbangan hidup pekerja. Pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan menyediakan edukasi tentang penggunaan teknologi yang aman, termasuk menjaga privasi, keamanan data, dan etika dalam berinternet.